bantuan Bapak kita Presiden Joko Widodo, maka di kampung saya saat ini sudah bisa menikmati keadilan di Republik ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Arisino Jalanan. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya agak sedikit menceritakan keadaan di kampung halaman saya sendiri. Jadi di kampung halaman saya itu sebenarnya kami sebagai rakyat ini kami prihatin sekali dengan kondisi kampung halaman kami, karena selama bertahun-tahun kami seolah-olah pemerintah itu tidak memperhatikan kampung halaman kami, karena kami dari tahun ke tahun, dari nenek moyang turun-temurun kami tidak pernah merasakan penerangan di kampung kami sendiri. Dan bukan hanya itu saja, ada untuk masalah jalan juga kondisinya sangat ekstrim sekali di kampung saya. Apalagi kalau dengan musim hujan itu kita yang mengendarai sepeda motor itu harus mencari jalan agar kita bisa melewati jalanan yang berlubang, yang berlumpur, dan kita bisa masuk ke kampung saya. Tapi sebelum kita membahas atau kita berbicara lebih mendalam seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa klik lonceng notifikasi kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, kita langsung saja. Oke teman-teman, jadi jujur saja saya berasal dari sebuah desa yang terpencil, yang jauh dari keramaian, dan sebenarnya di desa saya ini tahun demi tahun kami tidak pernah merasakan yang namanya penerangan di negara kita, di Republik ini. Dan bukan hanya penerangan, di desa saya juga sangat ekstrim sekali untuk masalah jalan. Jadi kalau musim hujan, kita yang mengendarai sepeda itu kita harus cari jalan sendiri agar kita bisa melewati jalan yang berlubang, yang bebatuan, yang berlumpur, dan kita bisa masuk ke kampung saya. Oke teman-teman, jadi video ini adalah cuplikan perjalanan menuju desa saya yang sebelum diperbaiki. Jalannya seperti ini teman-teman, sangat diprihatinkan sekali. Tapi para sopir ini mereka bernyali yang sangat berani, sangat nekat menghadapi jalanan seperti ini. Jadi kami berterima kasih kepada Bapak Presiden beliau Joko Widodo yang sangat baik hati. Sebenarnya sih saya pribadi tidak yakin kalau suatu saat di tanah kelahiran saya, di kampung saya sendiri, akan ada perhatian khusus dari pemerintahan, karena dari aparatur desa sebelumnya mereka itu selalu mengajukan masalah yang sama, yaitu menyangkut penerangan dan jalan di desa kami. Tapi dari pemerintahan tidak ada yang pernah merespon dengan permasalahan di kampung saya. Dan yang membuat saya bingung dan saya kaget juga karena di tepatnya tahun ini, tahun 2020 bulan 5, saya mendengarkan berita dari orang tua saya sendiri kalau di kampung saya itu mereka sudah bisa menikmati penerangan dari PLN, dan juga jalan di sana puji Tuhan sudah baik. Oleh karena itu saya agak
saya mau berbicara sedikit. Sebenarnya di pemerintahan beliau Bapak Presiden Joko Widodo ini sangat luar biasa, karena untuk masalah pembangunan ini netral di Republik kita ini, di negara kita ini. Dan jujur saja kami Indonesia bagian timur dari tahun demi tahun sebenarnya kami rasa pembangunan dan segala aktivitas di Republik kita ini sama sekali tidak netral, karena kami tidak pernah merasakan pembangunan di negara kita ini. Tapi dengan kepemimpinan beliau Bapak Joko Widodo, presiden kita, beliau memang sangat luar biasa dan kerjanya sangat nyata, netral. Dan bantuan beliau Bapak Presiden Joko Widodo, maka kampung saya yang dari tahun ke tahun, yang dari nenek moyang turun temurun, kami selalu banyak kendala di kampung halaman saya. Sebenarnya di kampung saya itu kaya akan rempah-rempah seperti jambu mente, kemiri, kelapa juga. Tapi yang membuat kendala sampai orang tidak bisa memasarkan hasil panennya, itu yang membuat kendala itu hanya masalah jalan. Tapi puji Tuhan, dengan bantuan Bapak kita Presiden Joko Widodo, maka di kampung saya saat ini sudah bisa menikmati keadilan di Republik ini. Dan pesan dari kami rakyat-rakyat biasa, semoga kedepannya itu di negara kita ini tetap seperti ini, untuk pembangunan tetap netral, agar semua rakyat di Republik ini dari Sabang sampai Merauke, mereka bisa merasakan keadilan di negara kita ini. Pesan yang terakhir, semoga di pesan saya yang terakhir ini bisa menjadi pelajaran dan bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua. Jadi teman-teman semua pasti tahu bahwa negara kita ini sangat luas, negara kesatuan kita ini sangat luas, sangat kaya akan kepulauan, akan budaya dan suku. Oleh karena itu teman-teman, sikap ego dan ambisi itu kalau bisa jangan dipakai lagi, karena sikap ego dan ambisi itu yang biasanya menyebabkan kalian selalu berkomentar hal yang positif untuk pemerintahan kita. Dan mungkin karena di pemerintahan saat ini dia fokus pembangunan untuk daerah-daerah terpencil, dari situ itu kalian sudah mulai berkomentar yang hal-hal yang positif tentang pemerintah. Itu sebenarnya tidak boleh dipakai, karena kalian tahu bahwa negara kita ini negara kita semua, Republik ini Republik kita semua, dan negara kesatuan kita semua. Dan yang pastinya semua rakyat di negara kita ini tentunya mereka membutuhkan keadilan di Republik ini. Semoga kedepannya itu kita lebih meneliti atau lebih mempelajari kinerjanya pemerintah, supaya kita jangan selalu memberikan komentar yang positif atau yang tidak baik untuk pembangunan di Republik ini. Oke teman-teman, jadi mungkin ini saja video saya di malam hari ini. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kita semua. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Bye.